Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beberapa hari lalu ada teman saya nasihat tentang rumah tangganya. Dia baru nikah baru sebulan. Dia sebelum nikah itu suka ngasih ibunya 1 juta sebulan. Lalu pas nikah dia bilang sama istrinya, sebenarnya udah mencukupi, gaji dia itu udah mencukupi buat kebutuhan keluarga yang baru. Lalu dia bilang ini mau kasih ibu ya 1 juta. Lalu istrinya bilang kenal ibu aja deh. Ya udah kasih ibu deh, pas ngasih. Tapi ternyata istrinya dia bilang di belakang tiba-tiba nangis. Ditanya kenapa, gara-gara kok penting ibunya dibanding saya. Lalu istrinya sampai bilang begini, sekarang pilih mau pilih ibu atau pilih saya. Jadi pilihannya itu kok tajam banget gitu loh. Yeah. Kok ada pilihan, ibu kan orang tua saya juga, maksudnya ada tanggung jawab sebagai anak. Walaupun istri juga nanti tanggung jawabnya dia sekarang sebagai suami, itu jawabannya gimana Ustaz? Nasihat untuk yang sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya baik. Ya. Jadi memang sebagai kepala keluarga ganti-ganti aja. Ya. Sebagai orang yang sudah beristri, ya, di samping memang juga tidak terlepas ada kewajiban orang tua kita, tapi ada kewajiban yang memang sudah menjadi seorang suami kepada istrinya, ya. Artinya kewajiban nafkah, kewajiban pakaian, kebutuhan-kebutuhan yang lain itu pun harus dipenuhi juga. Antara wajib yang manakah di antara kedua, orang tua dan istri kan? Semuanya sama-sama wajib. Tapi berkaitan dengan kewajiban istri adalah juga kewajiban yang sangat urgent, ya. Dan kewajiban kepada orang tua juga tidak boleh diabaikan. Nah, artinya ketika istri memiliki satu pandangan berkaitan dengan untuk memilih di antara dua itu, ya, kemudian seorang suami juga harus bisa memberikan satu nasihat, tapi juga dia harus bisa mengukur pemberian kepada orang tua juga pemberian kepada istrinya. Tapi kebutuhan istri juga harus dipenuhi, kan? Artinya bahwasanya kalau memang kebutuhan keluarga istri yang pokok, paling pokok, ya kan, ini sudah terpenuhi, ya artinya terpenuhi di situ sesuatu yang memang, ya, makanya tidak terlantar, tempat tinggalnya juga ada, kan, gitu kan? Ya, kemudian orang tua juga. Bahwasanya jangan sampai kemudian masih kebutuhan-kebutuhan istri, anak kurang, kita kepada orang tua kita, ya. Dan itu juga harus, tapi komposisinya, ya, komposisi ini juga harus adil, Pak. Keadilan itu kan, adil. ya, keadilan itu kan bukan berarti karena ketaatan kepada orang tua tidak harus diterjemahkan kita memberikan, ya, dengan apa yang kita berikan, tapi ada kewajiban yang lain juga yang harus kita pertanggungjawabkan. Lah, jika kita melihat orang tua kita, apakah anaknya cuma kita, ya kan? Orang tua kita masih mampu atau tidak? Itu yang paling penting, ya. Orang tua kita ekonomi jangan-jangan lebih kuat dari kita, ya enggak? Ya. Yang namanya pengabdian kan tidak harus dengan masalah uang, betul nggak? Pengabdian itu berkaitan dengan masalah ketaatan. Pengabdian itu juga berkaitan dengan masalah kita tidak melakukan perbuatan yang durhaka kepada orang tua. Tidak harus diartikan uang. Lah, saya kan masalah persoalannya kan nggak tahu secara dalam. Itu bisa nanti ngobrol di mediasi, ya kan. Saya mungkin akan bisa memberikan sebuah solusi kalau kasusnya itu tahu, ya kan. Tapi secara sepintas saya pahami adalah kewajiban istri adalah penting sekali di samping kewajiban orang tua. Kemudian kita memberikan kebahagiaan orang tua kita, apakah ekonomi orang tua kita, kecuali susah banget, ya, kalau dia mampu, bahkan mungkin dia lebih bagus dari kita, ya kita dong kewajiban ke istrinya, itu lebih penting, Pak, ya. Kecuali orang tua kita memang susah banget, ya, juga harus kita perhatikan. Tapi kalau dia ekonominya cukup untuk makan cukup, bahkan masih ada suaminya juga, ya, masih ada orang tuanya, ya, istri jangan diabaikan.
jangan tiba-tiba ganti aja, jangan. Kita harus bijak, tidak boleh begitu Pak ya. Nanti dituntut juga kan. Emang seorang suami kalau nggak memberikan nafkah kepada istri itu nggak dituntut? Dituntut. Tapi istri juga nggak boleh nuntut kepada suami yang tidak kemampuannya, gajinya cuma 5 juta, dia mintanya mobil Alphard, mampu nggak kira-kira? Nggak mampu gitu loh. Tapi kalau suami memberikan sesuai dengan apa kemampuannya, itulah yang nggak akan dituntut di hadapan Allah. Ya, orang tua juga harus maklum ketika dia sudah membesarkan. Jangan juga terlalu berharap ya kan kepada anak gitu kan ya. Kalau berharap gimana dong? Ini saya kan udah nyekolahin. Enggak, kita memberikan bagaikan surya menyinari dunia. Enggak usah seorang tua mengharapkan pemberian anak. Tapi anak juga jangan sampai lupa memberikan jasa kepada orang tua. Tapi juga harus ingat kalau dia masih bujang boleh, ya kan? Tapi kalau dia sudah punya tanggungan, harus nanggung rumah, nanggung nafkah, ya kan? Nanggung istri, nanggung anak, nanggung perasaan. Itu Mas ya. Kita harus bijak, nggak boleh. Makanya kenapa di pengadilan agama banyak perceraian sekarang banyak sekali Pak. Itu banyak perceraian Bapak kalau banyak di sana. Itu Pak, kasusnya seperti tadi kan. Yang laki-laki terlalu ego, ya Pak. Ini kan orang tua saya, pengabdian saya. Banyak kasus gara-gara anak laki-laki nurut kepada ibunya diceraikan istrinya banyak. Padahal kasusnya sebenarnya nggak seberapa kan. Jadi menerjemahkan apa tadi birrul walidain itu tidak harus diartikan dengan yang demikian. Itu luas Mas ya. Jadi jadi persoalan begini dengan persoalan yang bukan hanya diselesaikan dari ya sudah milih ya kan ayah apa ibu atau saya, itu seorang wanita juga tidak boleh begitu, nggak boleh. Suami juga nggak boleh kemudian ego juga. Ini saya sebagai ketaatan kepada orang tua itu juga harus dipertimbangkan. Jadi logika kita bukan hanya didominasi dengan satu hal. Gitu Mas ya. Nah, lanjutannya, jadi apa dia berdosa kalau misalnya dia ngasih orang tuanya setelah dia? Oh enggak dosa. Yang namanya laki-laki itu yang penting harta yang diberikan adalah hartanya, jangan harta istrinya. ATM-nya diambil tidak boleh kan. Harta yang sudah kita berikan kepada istri halal buat istri. Kalau kita ngambil istri nggak izinin dosa kita. Iya. Tidak apa-apa kalau kita diam-diam. Tapi diam-diamnya juga istrinya juga harus ada bagian. Ya. Maksudnya apa? Apa yang kita berikan kepada istri mau berapa itu kan kewajiban kita, hak dia untuk menerima apa yang kita berikan. Nah itu ya silakan diatur masalah manajemen apa Pak? Manajemen pemberian itu harus diatur. Tapi untuk terus terang juga lebih bagus juga kan? Iya. Nanti jangan punya bukan hanya ibunya saja ada di sana kan? Alasannya buat ibu saja itu ibunya anak-anak lagi. Iya kan, saking baik istrinya ya udah tidak apa-apa buat ibunya orang lain kan khawatir juga. Ini tidak boleh ya. Itu berpikirnya harus lentur ya, tidak boleh sepihak. Gitu Mas ya. Didamaikan jenengan ya. Nanti kalau belum damai panggil saya. Yang penting bawa pisang. Oh dari itu ya. Ya, tolong ya. Ini bagi suami-suami juga. Itu harus balance keadilan ya. Adil itu Pak. Ya artinya itu semua harus kita fasilitasi. Ya gitu Pak ya. Islam itu indah kok. Jadi yang disebut dengan jadi kemudian kalau kita nurut memahami istri bukan berarti juga kita takut, bukan. Dalam dialektika ya kan itu yang penting ujungnya kan mencari solusinya ya kan. Kenapa? Banyak kan berharap buruk anti akhirnya 10 tahun hidupnya kamarnya masing-masing enak. Kayaknya enak. Saya kalau tidur nih dengan istri, aduh rasanya nggak bisa tidur Pak. Tapi kalau sudah Masya Allah, tiba-tiba ada Pak subuh, ada jadwal cuma ada. Ini semua kenapa saya Pak bangun dengan istri. Saya kalau tidur nggak apa sendiri. Ya, itu Pak, ibu-ibu, bapak-bapak tidur sama istrinya kan. Jangan sama bantal doang. Subuhnya biar kagak kesiangan.